Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Slautini Putri, representatif dari SMAN 103 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya berada pada tim oposisi dalam mosi Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anak-anaknya. Dewan juri yang terhormat notis bahwa keluarga merupakan bagian dari satuan hidup bersama. Bahwasanya fungsi dari keluarga yang paling menonjol adalah fungsi pendidikan. Dengan pendidikan, maka kepribadian anak akan menjadi baik, dan dengan pendidikan akan membawa anak pada kesuksesan dan juga keberhasilan. Notis bahwa latar belakang dari orang tua juga sangat mempengaruhi anak-anak mereka dari segi penghasilan orang tua, kemudian dari pendidikan orang tua, dan juga motivasi apa yang mereka berikan kepada anak-anak mereka untuk nantinya di masa yang akan mendatang. Tujuan kami sebagai tim oposisi yaitu adalah memaksimalkan pengembangan bakat, bukan saja hanya pada seni. Respon kami sebagai tim oposisi yang pertama adalah seperti yang dikatakan dari tim pro bahwa bakat sains selalu dikembangkan dan musik tidak menghasilkan sesuatu yang besar dan menjamin kehidupan, serta kehidupan perkantoran, PNS, dan juga abdi negara ini dianggap bagus dan juga terjamin. Dan juri yang terhormat, ini merupakan suatu argumen yang dapat mendukung proposal kami sebagai tim oposisi. Kemudian yang kedua yaitu adalah bermusik membutuhkan waktu dan juga jam terbang yang panjang. Notis bahwa tidak semua orang yang bermusik mereka berbakat, tetapi mereka dibalik itu semua, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dapat benar-benar terkenal, dan ini tidak bisa tiba-tiba booming dan juga menjadi terkenal. Kalaupun ia dewan juri yang terhormat, ini tidak akan bertahan dengan lama, ini hanya akan sementara. Berbeda dengan sains yang menawarkan perspektif yang lebih dan juga lebih menjanjikan. Masuk ke dalam poin-poin bidasan kami. Yang pertama yaitu bakat wajib dikembangkan. Seperti yang tadi disebutkan oleh tim pemerintah bahwa Van Gogh ini dapat sukses dari seninya. Notis bahwa Van Gogh membutuhkan beberapa dekade untuk dapat benar-benar terkenal dewan juri yang terhormat. Bahkan pada masa hidupnya, ia pernah mengalami masa melarat, dan juga ini menunjukkan bahwa seni tidak dapat menjamin kehidupan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Dewan juri yang terhormat notis bahwa tidak semua orang dapat menemukan passion mereka sendiri, yang dimana ini juga pekerjaan yang mereka lakukan tidak benar-benar sesuai passion mereka di bidang seni atau lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang menekuni hal lain itu bukan seperti passion mereka. Misalnya mereka bekerja di industri kreatif dan lain sebagainya, tapi itu bukanlah passion mereka. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh tim proposisi bahwa banyak sekali orang miskin yang bahagia. Dewan juri yang terhormat, ini adalah prinsip yang sangat tidak relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia yang melihat dari angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan juga jika ini benar-benar terrealisasikan prinsip ini, maka mau bagaimana negara Indonesia nantinya yang akan menuju apakah ini akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan juga unggul nantinya? Saya rasa itu tidak. Kemudian alasan yang akan dijelaskan lebih lanjut di kasus kami yang pertama yaitu adalah anak-anak adalah makhluk yang masih bias. Mereka belum bisa menentukan apa yang benar-benar mereka mau dan mereka inginkan. Oleh karena itu, orang tua mendukung dan juga mengarahkan mereka agar mereka mendapatkan kehidupan yang baik dan layak di kehidupan mereka. Serta orang tua tidak selamanya juga hidup bersama dengan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka akan menyiapkan anak-anak mereka untuk mendapatkan sesuatu yang akan bisa menjamin kehidupan mereka. Di mana kami merasa seni belum bisa menjamin kehidupan mereka. Atas beberapa alasan yang telah disebutkan, kami percaya bahwa kasus yang dibawakan dari tim pemerintah tidak dapat dibenarkan dewan juri yang terhormat. Melihat dari fakta di status quo juga, kita hidup di masyarakat yang kapitalis dan skeptis bahwa seni itu tidak sebagus dari sains, itu sangat sulit dihilangkan. Belum lagi dengan bakat yang harus diasah, yang itu menggunakan dana dan juga tenaga dari orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, itu tidak dapat diakses oleh orang-orang dari kalangan ekonomi ke bawah, yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, ini tidak relevan dewan juri yang terhormat. Masuk ke dalam dampak yang bisa saja ditimbulkan oleh musik, ini bisa saja berpengaruh buruk bagi individu yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh tim proposisi, dan kami menyatakan ini bukanlah seninya, tapi ini adalah musiknya yang membawa pengaruh buruk. Kemudian kemudian yang kedua, kalaupun mereka tidak menemukan passion mereka di bidang seni, mereka akan terus misalnya berusaha untuk
untuk menagih kewajiban orang tua mereka untuk memaksimalkan potensi anak-anaknya di bidang seni, padahal mereka hanya memiliki bakat yang kecil dan itu malah akan menyusahkan mereka sendiri karena mereka merasa mereka punya bakat dan mereka menagih kewajiban itu untuk memaksimalkan potensi mereka. Kemudian masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama, yaitu adalah masih adanya doktrin dari orang tua agar anaknya menjadi pegawai negeri sipil, yang mana ini lebih relatif dan juga lebih menjanjikan bagi anak-anak mereka, dan juga ini akan menjanjikan mereka di hari tua nanti karena mereka akan mendapatkan penghasilan di masa tua atau pensiun. Kemudian yang kedua yaitu adalah profesi seniman belum dianggap sebagai pemilihan karir yang menjanjikan untuk pegangan hidup. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa seni belum benar-benar bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi pegangan hidup dan juga menjadi sumber mata pencarian. Dewan juri yang terhormat, kenapa mosi perdebatan kita kali ini penting? Yaitu karena menyangkut kehidupan suatu individu, dan tidak semua orang tua mampu untuk memfasilitasi dan juga mendukung serta memaksimalkan potensi anaknya. Dilihat dari ekonomi mereka, mungkin dari lingkungan keluarga mereka, ini tidak semua orang tua itu dapat, jika dilihat dari segi ekonomi saja, tidak semua orang tua mampu untuk dapat memberikan tambahan les atau tambahan untuk dapat mengembangkan potensi anak-anak mereka. Lalu bagaimanakah mosi perdebatan kita kali ini dapat dieksekusi? Kami tetap akan mendukung bakat, tapi ini akan menjadi seperti hobi, bukan sebagai mata pencarian. Lalu mengapa proposal kami dapat dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat? Notice bahwa orang tua pada akhirnya akan selalu disalahkan atas segala pilihan yang akan mereka ambil. Dengan begitu, orang tua seharusnya membimbing anak-anak mereka agar kehidupan mereka nanti terjamin di masa depan dengan acuan-acuan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, mungkin di tim dari proposisi akan menyatakan bahwa mereka tidak akan bahagia. Justru Dewan Juri yang terhormat ini akan mengurangi rasa was-was kepada anak-anak mereka jika mereka tidak memiliki keuangan yang terjamin dan juga lain sebagainya. Jika mereka berhasil nantinya di bidang seni, mereka akan dipuji, tapi jika tidak, mereka akan mendapatkan hinaan dan juga mungkin cacian daripada masyarakat yang tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, saya dari tim oposisi dengan tegas menentang mosi perdebatan kita. Terima kasih.